Sobat pendidik, pernah mendengar asesmen yang berpusat pada peserta didik? Ini adalah asesmen yang kita laksanakan sesuai dengan karakteristik kemampuan peserta didik, menyangkut teknik dan instrumennya. Tentu disesuaikan dengan karakteristik materi yang akan kita asesmen. Kali ini saya menggunakan teknik project, yaitu para siswa saya minta membuat video yang isinya menceritakan kenapa di dalam gereja Katolik tidak ada perceraian. Tentu di dalam asesmen ini saya membuat yang namanya rubrik, dan rubrik itu isinya adalah ketentuan-ketentuan, poin-poin apa yang saya nilai dan berapa skornya. Mari kita lihat salah satu video berikut ini. Halo semua, perkenalkan nama aku Stefan Anastasia dan aku merupakan salah satu siswi kelas 12 SMA Cinta Kasih Suci. Nah, pada kesempatan kali ini, aku mau menjelaskan kepada kalian semua mengenai mengapa gereja Katolik itu tidak memperbolehkan adanya perceraian. Perkawinan dalam agama Katolik itu merupakan suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan baik secara hukum maupun oleh manusia. Nah, hal ini tuh juga tercatat dalam kitab hukum kanonik atau yang biasa disebut KHK, KAN 1141, yang berbunyi pernikahan ratum dan konsumatum tidak dapat dipisahkan atau diputus oleh kuasa manusia maupun dan atas alasan apapun selain oleh karena kematian. Nah, terdapat 3 alasan mengapa perceraian dalam agama Katolik itu tidak diperbolehkan. Yang pertama, yaitu karena manusia diciptakan bukan lagi 2, melainkan 1. Maksud dari kalimat ini tuh apa sih? Jadi, maksud dari kalimat ini tuh merupakan bahwa pernikahan dalam agama Katolik itu bersifat monogami, yang berarti pernikahan antara satu laki-laki dan juga satu perempuan. Nah, pernikahan dalam agama Katolik sih lebih tepatnya itu dianggap indissoluble, yang berarti tidak dapat dipisahkan kecuali oleh karena kematian. Nah, yang kedua itu bahwa pernikahan dalam agama Katolik berarti melanjutkan karya penciptaan Allah. Maksud dari kalimat ini berarti kan dalam pernikahan itu tentunya suatu pasangan suami dan istri itu akan mempunyai sebuah keturunan. Nah, melalui keturunan inilah dimana maksud dari melanjutkan karya penciptaan Allah yang tertera seperti pada Alkitab, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Jadi dalam perkawinan itu selain untuk menjadi sebuah keluarga, juga pastinya akan melanjutkan karya penciptaan Allah. Dan maka dari itu, pernikahan dalam agama Katolik tidak boleh diceraikan. Yang ketiga, atau merupakan alasan terakhir, merupakan perkawinan dalam agama Katolik itu merupakan salah satu sakramen. Seperti yang kita ketahui, Katolik itu kan mempunyai 7 sakramen. Ada sakramen baptis, sakramen krisma, dan lainnya. Dan salah satu sakramennya merupakan sakramen perkawinan. Nah, dalam janji pernikahan, setiap individu itu, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, telah berjanji untuk mencintai satu sama lain baik dalam suka maupun dalam duka, senang ataupun sedih. Dan maka dari itulah, dari perjanjian yang telah mereka janjikan dalam janji nikah dan juga dalam sakramen pernikahan mereka, pernikahan dalam agama Katolik tidak boleh diceraikan. Nah, 3 hal itulah yang menjadi alasan yang mendasari mengapa sih pernikahan dalam agama Katolik itu tidak boleh diceraikan. Nah, aku punya satu tips buat para teman-teman kaum muda nih yang sekarang tuh lagi sulit untuk mencari pacar atau mencari jodohnya. Teman-teman itu masih punya waktu yang sangat banyak untuk memantapkan hati. Jadi kita itu bisa cari sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang Tuhan kehendaki, biar suatu saat nanti ketika kita sudah mencapai suatu titik di mana kita akan menikah, kita tidak akan melakukan perceraian. Yaitu kita juga harus mendasari perkawinan itu dengan dasar ketuhanan dan juga rasa kasih sayang.
Sekian video dari saya, Stephanie Anastasia Halim, yang menjelaskan mengapa perceraian dalam agama Katolik itu tidak diperbolehkan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf dan terima kasih. Kanan.